kelapa kita jadi miliaran rupiah tiap hari. Tapi rakyat yang punya kelapa masih makan hutang sama kedai. Kalian tak rasa itu memalukan? Wah, mari bicara jujur. Masyarakat Inhilda puluhan tahun hidup dengan komoditi kelapa. Warisan dari orang tua, dari kakek nenek, dari tanah yang dulu dibuka pakai parang, keringat, dan luka. Tapi, apa balasan zaman sekarang? Hidup masih susah, jalan ke kebun masih macam kolam lele. Harga kelapa kadang naik, sering jatuh. Orang luar bilang, Inhil itu daerah kelapa terbesar di Indonesia. Tapi rakyat sini jawab, cuman besak nama dan miskin nasib. Inhil punya 400.000 sampai 423.000 hektar kebun kelapa rakyat. Produksi 10 juta butir kelapa per hari, 5,5 miliar butir per tahun. Jangan berbangga dulu, karena angka besar tak berguna kalau petani masih pinjam uang ke toke, jual murah karena tak punya pilihan, dan bertahan hidup dengan kata sabar. Abang-abang warung kopi Simpang 4 kemarin bilang, kalau kelapa Inhil nih ditumpuk, sampai Jakarta bisa 2 lapis. Tapi kenapa kemakmuran rakyat masih single layer? Dalam bahasa alusnya miskin. Ada perusahaan raksasa di sini. PT Sambu sudah berdiri 58 tahun. Raksasa, kaya, eksis. Tapi coba tengok Inhil, pendidikan rendah, infrastruktur rusak, ekonomi rakyat stagnan, kemakmuran tak sebanding dengan nilai sumber daya. Pertanyaan tajam dari warung kopi. Kalau perusahaan bisa kaya 58 tahun dari kelapa kita, kenapa rakyat pemilik kelapa masih menunggu bantuan beras? Siapa sebenarnya yang bodoh? Apakah rakyat atau sistem yang dibuat agar rakyat tetap tidak maju? Bupati sudah keliling, minta perhatian, minta dukungan hilirisasi, tapi pemerintah pusat diam sopan, pura-pura sibuk, dan seolah lupa bahwa Inhil juga bagian dari Indonesia. Inhil bukan minta belas kasihan. Inhil minta harga diri. Karena kelapa di sini sudah memberi pemasukan negara jauh lebih lama dari janji-janji kampanye. Pemuda dari HIPMI dan Hipma Insel Pekanbaru sudah berancang membuat diskusi hilirisasi. Kolaborasi media sebagai publikasi dengan tujuan tekan pemerintah pusat. Cuma dengar kabar, jadwal bupati padat, mereka ingin membantu pemerintah daerah dengan gaya mereka. Konsolidasi dan gaungkan kekayaan Inhil. Setidaknya mereka mempunyai sumbangsih terhadap pembangunan daerah. Semoga cepat dapat jadwalnya, karena media Besak Borak siap membersamai untuk menggaungkan perjuangan ini. Besak Borak tidak dibuat untuk tepuk tangan pejabat. Kami berdiri untuk suara rakyat yang selama ini dianggap sunyi. Kalau pemimpin tak mau dengar, kami akan kuatkan suara. Kalau sistem tak mau berubah, kami akan menjadi pengingat sampai malu sendiri, karena Inhil tak butuh slogan. Inhil butuh keadilan ekonomi.